Kembali lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Kali ini kita akan kembali dengan misteri yang memang tidak kalah menarik, masih berkaitan dengan santet, yaitu santet racun sangga. Bentuk dari santet ini berasal dari Kalimantan dan dikenal luas sebagai salah satu ilmu hitam yang paling menakutkan di Nusantara. Konon, jenis santet ini digunakan khusus untuk menimbulkan penyakit, bahkan merusak keharmonisan hubungan suami istri dan bisa mengancam nyawa. Menurut beberapa sumber, racun sangga ini berasal dari tanaman tertentu yang disebut sebagai tanaman sangga yang ada di Kalimantan. Racun ini dipercaya dapat membuat korbannya mengalami gangguan fisik, mulai dari seperti penyakit kulit dan juga gangguan mental yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Jika tidak dihentikan, efeknya bahkan bisa berujung pada kematian. Gejala-gejala dari racun sangga ini seringkali berupa sakit yang memang tak kunjung sembuh meskipun sudah berkonsultasi dengan berbagai dokter, serta gangguan mental yang diderita pun berupa ketakutan atau kecemasan yang tidak jelas sebabnya apa. Santet racun sangga ini berasal dari ilmu hitam dari Kalimantan, yaitu dari suku Dayak, khususnya sangat kuat di kalangan masyarakat itu. Diyakini santet racun sangga ini memiliki kekuatan magis yang digunakan untuk menyerang seseorang secara fisik maupun spiritual mentalnya. Dalam kondisi ini, racun sangga dianggap sangat berbahaya karena mampu bekerja tanpa kontak langsung. Prosesnya pun sering kali melibatkan beberapa mantra, ritual, dan bantuan roh penjaga. Tujuannya pun beragam, sobat mistis, mulai dari melindungi diri, membalaskan dendam, hingga menegakkan keadilan adat. Penguasaan ilmu ini pun hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memang dianggap memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Kisah-kisah tentang racun sangga pun sering berkembang dan mencerminkan kepercayaan masyarakat Kalimantan terhadap kekuatan gaib dan juga penggabungan antara harmoni manusia dengan alam dunia supranatural. Santet racun sangga terkenal juga sebagai santet pemisah rumah tangga. Biasanya, orang yang mengirim santet ini merasa sakit hati karena orang yang dicintainya berlabuh ke hati yang lain. Dengan rasa dendam dan sakit hati, orang yang merasakan hal tersebut mulai membulatkan tekadnya untuk berbuat jahat dan melukai, bahkan hingga memisahkan rumah tangga orang yang dicintainya tersebut. Santet ini sangat kuat untuk memisahkan hubungan sepasang suami istri karena akan langsung menyerang mental menjadi berhalusinasi, melihat sosok astral, dan juga menyerang fisik menjadi sakit seperti penyakit gatal. Dampak yang paling fatal adalah salah satu dari sepasang suami istri tersebut akan ada yang meninggal jika ingin menyelamatkan nyawa yang lainnya. Jika tidak ada yang mau meninggal dunia, syaratnya untuk terbebas dari santet tersebut adalah dengan bercerai.
sepasang suami istri yang terkena santet tersebut dapat disembuhkan, namun akan tetap dihantui dengan berbagai macam cobaan yang bertubi-tubi dan harus memaksa mereka untuk selalu berpisah. Penguasaan ilmu racun sangga ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memang dianggap memiliki kemampuan spiritual yang tinggi dan mendalam. Biasanya, para tetua adat atau ahli spiritual setempat yang memang dihormati mewarisi ilmu ini secara turun-temurun. Cerita-cerita tentang racun sangga ini pun sering dan juga banyak didengar, berkembang menjadi legenda yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi hingga kini, memperkaya khazanah mistis di Kalimantan dan juga seluruh Nusantara. Racun sangga ini pun menggambarkan betapa eratnya hubungan antara kepercayaan masyarakat Kalimantan terhadap kekuatan supranatural atau kekuatan gaib yang memang terjadi antara manusia dengan alam dunia dan juga dunia makhluk yang tak kasat mata. Lalu, jika seseorang merasa menjadi korban santet dari racun sangga, bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan santet tersebut? Mengingat sifatnya yang berkaitan erat dengan tradisi mistis dan juga dunia roh, upaya untuk melepaskan diri dari racun sangga seringkali melibatkan perdebatan dan juga pendekatan spiritual yang berkaitan dengan budaya khas Kalimantan. Yang pertama adalah mencari penyembuh tradisional atau bailen, atau seorang pemuka agama setempat. Ini adalah langkah utama yang paling mudah. Masyarakat akan mencari bailen atau dukun penyembuh, juga pemuka agama setempat yang dikenal memang memiliki ilmu penangkal dari racun sangga. Mereka biasanya akan melakukan ritual adat, pembacaan mantra-mantra, penangkal, atau doa-doa khusus untuk membersihkan dan menetralkan racun yang ada di dalam tubuh atau lingkungan korban yang terkena racun sangga. Lalu yang kedua adalah ritual pembersihan dan juga penolak bala. Seringkali dilakukan untuk melakukan mandi air bunga atau air dicampur dengan ramuan khusus yang telah didoakan. Selanjutnya juga pembersihan rumah tak kalah penting. Kadang dengan membakar kemenyan atau menyebarkan garam di sudut-sudut rumah bisa mengusir energi negatif. Selanjutnya, memperkuat diri secara spiritual. Kembali pada ajaran agama dan juga memperkuat keimanan kita dan juga meyakini sebagai benteng terkuat. Rajin beribadah, berdoa, dan menjaga hati untuk tetap positif dapat menciptakan aura perlindungan yang sulit ditembus ilmu hitam. Juga selanjutnya adalah menjalani harmoni dengan alam dan juga roh. Karena racun sangga berkaitan dengan alam dan dunia roh, menjaga keharmonian dengan lingkungan, menghormati adat istiadat, ini juga memiliki pesan moral yang sangat kuat, yakni memberikan pesan yang mendalam terkait pentingnya refleksi diri, perubahan dalam hidup, serta keputusan yang diambil setiap harinya. Kepercayaan pada santet racun sangga dengan segala misterinya menggambarkan
kompleksitas hubungan antara manusia, alam, dan juga dunia gaib dalam budaya Kalimantan. Meskipun patut digarisbawahi, belum ada bukti ilmiah dari fenomena ini, tetapi hidup sebagai bagian dari warisan spiritual yang tak terpisahkan dari masyarakatnya. Ini juga menjadi pengingat untuk kita, untuk selalu menjaga keharmonisan dalam setiap hubungan yang kita jalin sesama manusia dan berhati-hati dalam melangkah. Demikianlah perjalanan kita dalam misteri malam kali ini. Misteri-misteri ini mungkin tidak selalu dapat dijelaskan secara logika. Namun, keberadaannya dalam kepercayaan masyarakat kita menunjukkan betapa kompleksnya dimensi spiritual dan budaya kita. Apakah sobat mistis percaya pada keberadaan santet ini? Atau hanya menganggapnya sebatas mitos belaka? Jawabannya akan selalu menjadi rahasia. Terima kasih karena telah menemani kita di misteri malam kali ini. Seperti biasa, sobat mistis boleh mengirimkan pengalaman pribadi sobat mistis lewat email kita di bawah ini, atau langsung DM saja ke Instagram @bandungtv38, karena selanjutnya cerita kalian yang akan kita dengarkan. Saya, Demisa Ayu, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, dan sampai jumpa di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma.